Sombong amat. Halo guys, welcome back again with Sarjana Pintu. Bagaimanakah kabar kalian hari ini? Gua harap kalian senantiasa baik-baik saja ya. Amin. Seperti biasa di siang yang cerah ini, gue bakal nemenin kalian semua dengan membahas film yang gue punya. Kali ini gue bakalan membahas sebuah film berjudul AK-47 yang dirilis pada tahun 2020. Film ini dibuat berdasarkan kisah nyata yang menceritakan biografi dari penemu senjata terbaik pada abad ke-20, yaitu Mikhail Kalashnikov. Begitu banyak perjuangan yang telah ia lalui, mulai dari beberapa kegagalan saat mengajukan proyek pembuatan senjata ini, sehingga membuat Kalashnikov melakukan beberapa perubahan dan modifikasi yang akhirnya membuat senjata rancangannya diproduksi secara massal. Di dalam perjuangannya, ia ditemani desainer pembuatan sketsa model senjata buatannya yang bernama Ekaterina Moiseva, di mana sang wanita inilah yang menjadi istri Kalashnikov pada akhirnya cuy. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari channel Sarjana Pintu. Lalu bagaimanakah kisah dan perjuangan Kalashnikov hingga senjatanya bisa tercipta? Gak usah berlama-lama lagi karena gue tahu kalian semua butuh asupan perfilman. Segera atur posisi rebahan terbaik kalian, simetriskan celana dalam, ambilkan cut tetangga, dan cekicrot. Di awal film kita akan dibawa jauh ke masa lalu, yaitu pada tahun 1941 di Uni Soviet. Lalu kita akan diperlihatkan sang lakon utama, yaitu Mikhail Kalashnikov, atau kita panggil saja dengan panggilan Niko. Waktu itu Niko tengah berada di dalam sebuah tank saat terjadi sebuah perang antara Uni Soviet dan Jerman. Ia adalah seorang navigator dan juga seorang sopir tank. Akibat gempuran dari musuh, ia terjatuh yang mengakibatkan lengan kirinya patah. Setelah mendapatkan pertolongan, Niko dan rekan-rekan dibawa pulang untuk memulihkan keadaannya. Namun di tengah perjalanan, mobil yang ditumpangi Niko terjebak di sebuah genangan lumpur. Sang kapten kemudian mengajak Niko untuk meminta bantuan di kampung terdekat. Naas di sana ia bertemu beberapa prajurit Jerman dan akhirnya terjadilah sebuah baku tembak. Di dalam pertempuran tersebut, ia menyaksikan senjata yang digunakan sang kapten tiba-tiba mengalami kemacetan. Beruntung dengan sigap, ia berhasil melumpuhkan semua musuh yang tersisa. Atas dasar itulah ia menceritakan ide sejak masa kecilnya kepada sang kapten tentang senjata otomatis yang akan memudahkan mereka untuk menghadapi musuh dan memenangkan peperangan. Sang kapten yang mendengar cerita tersebut menyarankan Niko agar ia pergi ke Matai dan menemui seorang komandan yang ia rasa bisa mewujudkan desain senjata buatan Niko. Ia semula berencana pulang untuk menemui sang ibu. Namun demi mewujudkan mimpinya, ia akhirnya turun dari kereta saat kereta tersebut berada di daerah Matai. Di sana ia segera menemui seorang kapten bernama Pavel. Di saat Niko menyampaikan idenya, sang kapten justru marah-marah dan mengusirnya. Tak terima dengan perkataan sang kapten, ia akhirnya pergi dari ruangan tersebut. Kemudian ia melihat seorang kolonel bernama Basarov yang turun dari kereta. Hanya dengan bermodalkan nekat, Niko akhirnya menyampaikan idenya pada sang kolonel. Dengan bantuan Basarov, akhirnya Niko berhasil menciptakan senjata rancangannya. Senjata tersebut kemudian dibawa menuju kantor Basarov. Namun sialnya saat ia akan menemui Basarov, Niko justru dikurung karena penjaga menganggapnya ingin melukai sang kolonel. Wakil Kolonel Basarov akhirnya membebaskan Niko setelah mengetahui dan mencoba senjata rancangannya. Singkat cerita, seorang jenderal bernama Sudev Alexei datang dan mencoba senjata buatan Niko. Setelah mencobanya, ia nampak terkesan dan mengutus Niko untuk menyempurnakan desain senjatanya agar bisa dikirim menuju kontes senjata di daerah Polygon. Lalu scene berpindah pada tahun 1943.
di mana terlihat Nico diutus pergi ke daerah poligon untuk mengikuti kontes pembuatan senjata. Sesampainya di poligon, ia diantar ke markas bersama dengan tentara lainnya yang bernama Alexei Ivanovic. Terjadi obrolan kecil sebelum mereka sampai di markas. Saat tiba di markas, ia bertemu dengan Ekaterina Moiseva yang akan menjadi rekan satu timnya. Nico terlihat tertarik dan gugup saat bertemu dengan Eka. Di suatu malam saat Nico mengantarkan Eka pulang, Eka diajak berdansa oleh seorang tentara bernama Anatoly. Awalnya Nico mampu menahan rasa cemburunya saat melihat mereka berdua berdansa. Namun Nico terlihat marah saat Anatoly memaksa untuk mengantar Eka pulang. Hampir saja terjadi adegan baku hantam. Namun Eka berhasil mencegah hal tersebut. Karena melihat kepolosan sikap Nico, akhirnya Eka juga tertarik kepadanya. Namun pada kontes tahun itu, senjata rancangan Nico kalah dan membuat Nico dikirim ke Kazakhstan. Selama di sana, Nico bekerja keras memperbaiki dan merevisi senjata buatannya. Tak lupa juga ia sering mengirimkan surat untuk gadis pujaan hatinya, yaitu Eka. Lalu scene berpindah lagi pada tahun 1944, di mana Nico akhirnya dijemput seorang kapten yang bernama Lobo. Sang kapten begitu menyebalkan, mulai dari meremehkan rancangan Nico, memaksa Nico untuk minum alkohol, namun Nico menolaknya. Sempat terjadi duel antara mereka berdua, namun Lobo akhirnya kalah dan mengakui kehebatan Nico. Setelah itu Nico pergi menemui Eka. Nampak benih-benih cinta sudah mulai tumbuh di antara mereka. Mereka berdua akhirnya melepas rindu kemudian jalan-jalan bersama. Namun pada hari itu turun hujan yang membuat mereka terpaksa kembali pulang. Karena basah kuyup dan suasana juga mendukung, terjadilah adegan mantap-mantap di antara mereka berdua. Lalu hari pengujian senjata pun telah tiba, di mana Nico dan beberapa saingannya nampak serius mengikuti proses seleksi tersebut. Namun saat pengumuman tidak satu pun yang menjadi juara, karena semua senjata rancangan para peserta dianggap tidak memenuhi kualifikasi. Nico sempat putus asa dan menyesali segala hal yang ia korbankan selama ini. Namun Eka selalu setia mendampingi Nico dan memberi semangat dengan hati yang sangat tulus. Lalu hari kemenangan pun telah tiba, di mana seluruh prajurit bersorak gembira karena telah berhasil memenangkan peperangan yang menjadi pertanda bahwa Perang Dunia Kedua telah usai. Nico nampak bahagia karena ia dijadikan sebagai kepala departemen pembuatan senjata yang baru di poligon. Tidak hanya itu, Eka juga mengatakan bahwa ia sedang mengandung anak Nico. Tentu saja hal itu semakin menambah semangatnya untuk terus berusaha dan menyempurnakan senjata buatannya. Lalu scene berpindah di tahun 1947. Di sana ia bertemu rekan barunya yang bernama Zaitlev Alexander. Di sana ia dengan sabar menyempurnakan desain senjata rancangannya. Setelah beberapa kali mengalami kegagalan, ia menjadi lebih gelisah pada kontes kali ini. Tentu saja ia sangat gugup dan susah untuk tidur. Sang rekan pun bertanya mengapa Nico menjadi sangat gelisah. Nico menjawab karena ia sudah tak sabar mencoba kinerja senjata buatannya. Namun Alexander mengatakan bahwa ia harus sabar sampai esok hari. Karena rasa penasaran yang tak tertahankan, ia segera menuju ke ruangan tempat uji coba. Sayangnya ketika berada di sana, ia ditolak untuk memasuki area tersebut. Itu dikarenakan ada tim lain yang mencoba senjata mereka. Sang penjaga memberitahukan bahwa jadwal Nico dan rekan-rekannya adalah di hari selanjutnya. Nico tak menyerah begitu saja. Ia akhirnya pergi menemui seorang komandan dan meminta izin untuk mencoba senjata di lapangan tembak yang semestinya. Namun dengan tegas, sang komandan tak memberikan izin kepadanya. Nico akhirnya mengancam sang komandan dan mengatakan bahwa ia tetap akan menguji senjatanya. Apapun resiko yang akan ditanggungnya, ia kemudian pergi dari ruangan tersebut begitu saja. Nico lantas menguji senjatanya di area markas dengan sasaran sebuah tong yang berisi pasir. Ia sempat diperingatkan oleh sang rekan karena melihat sasaran senjata buatannya sangat akurat.
Nico melanjutkan tembakannya tersebut hingga akhirnya ia diamankan oleh petugas. Akibat dari kejadian itu, ia dipertemukan pada seorang jenderal besar bernama Sudev Alexei. Ia adalah jenderal yang menguji senjata Nico di awal film tadi. Sudev kembali memeriksa rancangan senjata Nico, yang pada akhirnya Sudev menjadikan rancangan Nico menggantikan rancangan senjata miliknya. Karena perjuangan yang tak kenal lelah dan usaha keras tiada henti, senjata rancangan Nico akhirnya diproduksi secara massal dan dinobatkan sebagai senjata revolusioner pada abad ke-20. Berkat kerja kerasnya, Nico akhirnya naik jabatan sebagai perwira dan mendapatkan beberapa penghargaan. Di antaranya penghargaan Stalin, Ordo Lenin, Bintang Merah, dan masih banyak yang lainnya. Setelah meraih semua itu, Nico memutuskan untuk pulang kampung mengunjungi ibunya bersama Eka dan kedua anaknya. Lalu film pun tamat cuy. Endingnya keren habis. Jadi begitulah alur cerita film AK-47 kali ini. Pesan dan kesan yang terkandung dalam film ini adalah ketika kamu ingin mewujudkan sebuah mimpi, ada banyak yang harus kalian korbankan, yaitu semangat, kerja keras, dan tidak pantang menyerah. Semua itu dikorbankan agar harapan dan mimpi kalian bisa menjadi kenyataan. Jadi jangan mudah untuk menyerah. Semoga mimpi dan cita-cita kalian bisa segera menjadi kenyataan. Amin. Terima kasih bagi kalian semua yang telah menonton film ini sampai habis. Jika kalian mempunyai film-film yang menarik, kalian juga bisa memberikan ide tersebut dengan cara isi kolom komentar bawah, agar film-film tersebut bisa menjadi inspirasi orang lain cuy. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari channel Sarjana Bento. Akhir kata gue pamit, salam Bento untuk calon sarjana. Thank you for watching this video and see you in the next video. Ciao.